Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bahas topik-topik kita tentang keuangan, akuntansi, keuangan, dan masalah-masalah bisnis kita bersama teman saya Pak Maskuri. Selamat datang Pak Maskuri. Selamat datang Mas. Ya, oke. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya SOP atau System and Operation Procedure khususnya di keuangan. Nah, memang SOP ini sangat-sangat penting teman-teman, sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat mendasar. Makanya kita perlu kita bahas SOP itu. Jangan pernah perusahaan itu meninggalkan atau melaksanakan bisnisnya tanpa SOP keuangan. Jadi SOP itu sangat penting, adalah kunci sukses dari perusahaan-perusahaan kita semua. Oke, kita akan mulailah kita pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak Maskuri. Pak, ini ada 3 pertanyaan nih Pak. 3 pertanyaan ya? Iya. Oke, silakan. Yang pertama itu tentang mengapa SOP keuangan diperlukan di perusahaan Pak? Mengapa itu Pak? Jadi mengapa SOP keuangan itu diperlukan di perusahaan? Ya, di perusahaan. Jadi betul teman-teman semua apa yang disampaikan Pak Maskuri, kadang-kadang teman-teman belum mengerti ya kenapa SOP itu diperlukan di perusahaan. Ya. Oke, teman-teman. Pak Maskuri juga khususnya SOP itu atau SOP keuangan adalah petunjuk bagi kita ataupun juga guidance, ya, alat untuk mengarahkan. Jadi petunjuk, alat mengarahkan, sekaligus alat untuk kontrol. Ya, perusahaan di sisi keuangan. Kalau SOP keuangan berarti petunjuk ataupun kontrol untuk keuangan. Kalau SOP sales and marketing berarti petunjuk dan kontrol atau guidance untuk sales and marketing. Demikian juga untuk production, untuk HR. Jadi SOP itu banyak. Pada saat ini kita bahas SOP keuangan. Jadi itulah petunjuk keuangan, petunjuk akuntansi. Sebagai ilustrasi, bagaimana sih petunjuk itu gitu ya? Kalau kita lihat, kita mempunyai rel, ya. Rel itu pasti, ya. Jadi rel kereta api itu akan memberikan petunjuk bagi bagi masinisnya untuk menjalankannya. Oke, ke jalan yang lurus dan sampai tujuan dengan arah yang tepat dan bisa dipastikan. Sebagai contoh, kayak KAI kan kalau terlambat hanya 5 menit. Karena ada relnya, bebas hambatan dan sebagainya. Nah, SOP itu adalah petunjuk prosedur sistem untuk menjembatani perusahaan, membuat jalannya perusahaan itu lancar. Yaitu nanti ada SOP untuk penandatanganan, SOP untuk pembelian, SOP untuk rekonsiliasi, kemudian SOP untuk perpajakan dan sebagainya. Betul. Nah, itulah jadi fungsinya adalah sebagai petunjuk agar perusahaan itu berjalan selalu lurus, tim perusahaan juga berjalan lurus, dan memberikan clear guidance bagi semua tim di perusahaan. Begitu Pak Maskuri. Oh begitu ya. Terima kasih nih atas penjelasannya Bapak untuk SOP ya. Ini tentang SOP keuangan, berarti ada petunjuk ataupun kontrolnya ya Pak ya? Betul sekali, petunjuk dan kontrol. Petunjuk dan kontrol. Ada lagi nih Pak. Silakan. Apa saja SOP menurut Bapak agar perusahaan itu sukses Pak? Apa saja gitu ya? Apa saja agar perusahaan itu sukses gitu? Ya. Jadi SOP keuangan ya, kita bahas SOP keuangan ya teman-teman. SOP keuangan kita bisa bagi ke 3 golongan yang besar, yaitu satu itu adalah untuk SOP akuntansi, ya. Kemudian SOP yang kedua SOP untuk manajemen reporting, dan SOP untuk tax compliance atau kepatuhan perpajakan. Itu biasanya
3 pilar utama SOP di perusahaan itu. Iya. Nah, accounting compliance itu sangat penting. Itu adalah dasar dari skala dasar SOP keuangan. Apa saja SOP untuk accounting compliance atau kepatuhan transaksi akuntansi? Iya. Yaitu pertama chart of account. Ya, chart of account kita harus berikan yang terbaik, yaitu chart of account kita bagi menjadi 4 bagian biasanya, yaitu adalah penjualan, kemudian biaya, kemudian ada aset, dan yang terakhir adalah hutang. Ya, itulah SOP yang harus mengcover di situ. Itu baru chart of account-nya. Kemudian di situ adalah transaksi-transaksi yang harus kita atur dengan SOP tadi. Bagaimana SOP pencatatan diklasifikasikan sebagai penjualan, biaya, ataupun aset, ataupun hutang. Nah, itu dia yang harus diberikan SOP. Pertanyaan saya adalah, perusahaan itu sudah punya SOP atau belum? Oh gitu, Pak. Ya, kalau tanpa SOP yang jelas, mungkin sudah saatnya perusahaan, yuk kita lakukan review untuk melaksanakan SOP itu. Kemudian, melangkah dari chart of account adalah SOP transaksi. Tadi sudah kan transaksi. Iya. Kemudian SOP approval. Keputusan penandatanganan itu misalnya berapa, kalau kas kecil kita berapa. Kalau kas besar atau kas untuk investasi atau biaya yang besar itu bagaimana. Bahkan proses pembayaran itu bisa dilakukan. Apakah mau dilakukan pembayaran kepada vendor setiap hari atau seminggu sekali? Oh gitu. Betul. Karena kalau setiap hari itu menurut saya kurang bagus. Karena nanti direktur keuangan direpotkan dengan tanda tangan terus. Fokus kita hilang. Lebih bagus SOP pembayaran setiap seminggu sekali. Katakanlah setiap hari Selasa atau setiap hari Kamis. Gitu. Nah, itu SOP tentang akuntansi keuangan atau accounting compliance. Yang kedua adalah akuntansi reporting. Nah, jadi transaksi-transaksi tersebut harus diberikan reporting itu bagaimana. Nah, reporting itu ada yang reportingnya harian, ya seperti, nah ini dia reporting mingguan atau reporting bulanan. Nah, Kalau mingguan? Oke, mingguan itu bagus ya. Betul sekali. Berarti jangan sampai reporting itu hanya sebulan sekali. Karena kalau sebulan sekali, ya variasinya tidak terdeteksi. Tiba-tiba cek gitu ada barang yang kurang. Tetapi kalau mingguan kita bisa mengontrol apa gimana? Kita bisa mengkontrol setiap minggu. Oh, minggu pertama sudah oke. Minggu kedua ada sedikit masalah nih. Oh, cashnya belum ada nih. Nah, kita tambahkan ya. Nah, minggu ketiga kembali lagi sudah bagus. Minggu keempat tentu saja jadi bagus. Kalau 1 bagus, 2 bagus, 3 ya bagus. Minggu keempat closing jadi bagus. Mantap Haji atas penjelasannya ya. Belum selesai. Kita tambahkan yang lagi. Sebulan itu gimana tuh? Nah, sebulan itu adalah bagian dari month end closing. Penutupan bulan, seperti bulan Januari tadi. Nah, SOP-nya adalah berapa hari kita harus closing period begitu. Nah, secara umum closing period itu teman-teman semua adalah sekitar 3 atau maksimal 5 hari. Kalau 3 hari itu kualifikasinya A. Kalau B itu 4 hari atau 5 hari. Lebih dari 5 hari atau 7 hari, C. Bagaimana kalau 10 hari? Nah, kalau 10 hari Pak Mas Puri, teman-teman semua, apabila 10 hari closingnya atau lebih, itu kita perlu waspada. Karena itu tidak sesuai dengan best practice yang ada. Jadi best practice yang terbaik adalah antara 3-5 hari. 5 hari? Iya. Maksimal itu 5 hari. Maksimal itu. Kemudian yang terakhir adalah SOP tentang tax compliance. Yaitu kita harus bayar pajak semuanya. Bagaimana? Yaitu mulai dari filingnya. Jadi membayar pajak itu bukan karena membayar pajaknya saja, tetapi harus dimulai dari proses pencatatan pajaknya, filingnya,
Dan yang terakhir, rekonsiliasi pajak atau ekualisasi pajak. Harus benar-benar mendetail banget ya Pak ya. Sangat mendetail sekali. Jadi teman-teman direktur keuangan, mari kita fokus di dalam membangun SOP yang kuat, bahwa tugas kita adalah detail transaction, itu adalah tugas daripada direktur keuangan. Iya. Jangan sampai kita melepaskan detail transaksi itu. Iya. Terima kasih Pak. Ini boleh satu lagi nggak? Boleh, silakan. Mengapa Sambil minum ya. Oke, mantap. Sambil minum dulu kita. Ya. Ini kita berada di Nanumart, supermarket atau minimart di Jalan Panglima Polim Raya. Silakan diminum, Pak. Ayo minum nih. Jadi demikian teman-teman direktur keuangan, kita harus menguasai SOP dengan baik. Tadi kita sudah bahas SOP akuntansi, compliant akuntansi, kemudian yang kedua adalah management reporting, yang ketiga adalah tax reporting. Iya. Silakan. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Silakan. Mengapa SOP itu penting Pak? Ya, SOP itu sangat-sangat penting karena tadi satu, memberikan petunjuk yang digunakan secara harian, mingguan, atau bulanan. Itu petunjuk itu. Kalau nggak ada petunjuk, itu repot. Repot ya Pak ya. Contoh, kita semua tahu nih, pemirsa semua, siapa Valentino Rossi. Ya. Semua tahu. Juara pembalap, juara dunia. Ya kan? Italia Pak ya? Ya, orang Itali. Bayangkan seorang Valentino Rossi nggak akan jadi juara bila sepeda motornya itu tidak kuat. Betul Pak. Ya kan? Betul. Tidak kuat, tidak mesinnya tidak cepat, bagus. Ya, oke, ya. Jadi dia akan cc-nya jauh tinggi, misalnya apakah 500 cc atau 1000 cc. Tetapi dia juga harus dirawat dan sebagainya, harus ada speedometer. Betul. Ya, dan sebagainya, ada gas, ada sebagainya. Betul, nah, itu ibaratnya SOP itu bagi Valentino Rossi adalah alat penunjuk. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi sangat penting banget ya Pak ya SOP sangat itu penting. Ya. Jadi bagi teman-teman, bagi yang belum komplit SOP-nya, mari kita review lagi, kita duduk bareng-bareng, ya. Kita duduk bareng-bareng bahwa Anda harus melakukan SOP dengan baik. Apalagi ketika Anda sudah bertumbuh. Betul. Demikian Pak Mas Kuri. Oke, terima kasih nih Pak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat saya dan buat sahabat Salih Wibowo tentunya. Ya, terima kasih dan juga jangan lupa kita mampir di Nanumart yang komplit banget nih. Komplit banget dan sangat bagus dan juga ada musolanya. Betul banget. Untuk nyantai juga enak ya Pak ya? Untuk nyantai juga enak, ada wifi-nya. Kita datang di Panglima Polim. Nah, Panglima Polim adalah area kuliner. Di sebelahnya ada warung makan Jepang, Sokomiro. Wih, mantap. Ya. Jadi komplit banget nih, sahabat. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa SOP adalah alat ataupun kelengkapan perusahaan yang harus kita punyai dan harus kita kuasai bersama-sama. SOP adalah menjaga para CEO dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk, fraud, ataupun juga gross margin yang menurun, ataupun juga denda-denda pajak yang tiba-tiba. Dengan SOP yang bagus, denda pajak ataupun pembayaran pajak semuanya insya Allah akan lancar. Apabila Anda ingin berkomunikasi, silahkan memberikan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.